Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa terkadang kita begitu bersemangat dalam beribadah, namun di lain waktu terasa begitu berat, bahkan terasa hampa? Mengapa ada yang begitu rajin bersedekah, sementara yang lain lebih fokus pada sholat malam? Keberagaman ini bukanlah kebetulan semata. Ia adalah cerminan dari sebuah rahasia ilahiyah yang bersemayam di dalam diri kita. Syekh Ibnu Athaillah, seorang sufi agung, memberikan pencerahan luar biasa melalui hikmahnya yang ke-9. Beliau berpesan, beraneka ragamnya jenis amal itu disebabkan karena beraneka ragamnya keadaan yang masuk ke dalam hati. Kalimat yang singkat namun memiliki makna samudra, membuka mata kita tentang hubungan tak terpisahkan antara kondisi batin dan amal lahiriah. Mari kita ibaratkan hati sebagai sebuah wadah. Ia senantiasa menampung berbagai tamu atau keadaan yang datang silih berganti. Ada rasa takut, harap, cinta, rindu, atau bahkan lalai. Apapun yang mendominasi wadah hati itulah yang akan tercermin pada amal perbuatan kita. Amal lahiriah kita hanyalah pantulan jujur dari kondisi spiritual di dalam diri. Ketika hati kita dimasuki rasa takut kepada Allah atau khauf, amal yang lahir akan berbeda. Kita akan lebih berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan, menghindari maksiat sekecil apapun, dan bersegera dalam bertaubat. Rasa takut ini bukan berarti gentar yang melumpuhkan, melainkan kewaspadaan seorang hamba di hadapan keagungan penciptanya, mendorong kita menjauhi segala larangannya. Sebaliknya, saat hati dipenuhi dengan raja, yaitu rasa harap akan rahmat dan ampunan Allah, amal kita pun berubah. Kita menjadi lebih optimis dalam beribadah, ringan melangkah menuju kebaikan, dan meyakini setiap doa akan dikabulkan. Harapan ini membangkitkan semangat, membuat ibadah terasa ringan dan penuh kegembiraan, seolah kita sudah merasakan manisnya janji-janjinya. Ada pula saat hati kita diliputi mahabbah, yaitu cinta mendalam kepada Allah. Pada fase ini, amal bukan lagi sekedar kewajiban, melainkan ekspresi kerinduan. Zikir menjadi teman akrab, sholat terasa seperti pertemuan dengan kekasih, dan setiap ketaatan adalah bentuk ungkapan cinta. Hati yang diliputi cinta tak akan pernah merasa cukup dalam menyebut namanya. Lalu, ketika rasa haya atau malu kepada Allah menyelimuti hati, seseorang akan cenderung diam, merendahkan diri, dan merasa bahwa amalnya selalu kurang di hadapan keagungannya. Malu ini bukan berarti putus asa, melainkan kesadaran akan betapa kecilnya diri di hadapan Sang Maha Perkasa, sehingga mendorong kita untuk terus memperbaiki diri tanpa merasa ujub atau sombong. Keberagaman amal ini sesungguhnya adalah rahmat dan hikmah. Allah tidak menciptakan kita sebagai robot yang hanya melakukan satu jenis ibadah. Variasi amal memastikan hati kita selalu hidup, responsif terhadap berbagai keadaan dan tantangan hidup. Ia adalah bukti keluasan rahmat-Nya yang memahami kompleksitas jiwa manusia, memberikan jalan bagi setiap hati untuk mendekat sesuai kondisinya. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah hanya fokus pada gerakan atau kuantitas amal tanpa mempedulikan keadaan hati yang melandasinya. Padahal, amal tanpa ruh dari hati yang ikhlas dan selaras dengan keadaan batin hanyalah jasad yang mati. Ia mungkin terlihat indah di luar, namun hampa di sisi Allah. Kualitas lebih utama dari kuantitas jika hati tidak hadir. Meski kita tidak selalu bisa mengontrol perasaan yang datang, kita memiliki kuasa untuk mengkondisikan hati. Caranya, melalui ilmu, zikir, lingkungan yang baik, dan tafakur. Dengan begitu, kita bisa mengundang tamu yang baik untuk masuk ke dalam hati, sehingga amal yang lahir pun menjadi amal yang murni dan diterima di sisinya. Hati adalah raja, dan kita adalah pengemudi waridatnya. Jadi, janganlah heran atau berkecil hati jika amalan kita terlihat berbeda dari orang lain, atau bahkan berubah seiring waktu. Yang terpenting, pastikan setiap perubahan itu tetap membawa hatimu semakin mendekat kepada Allah, diwarnai dengan keikhlasan dan kesadaran akan keagungannya.
Biarkan hati menjadi kompas yang menuntun setiap gerak lahiriahmu. Setelah memahami hikmah ke-9 ini, apa keadaan yang sedang menyelimuti hatimu hari ini? Marilah kita senantiasa menghiasi hati kita dengan niat yang murni dan keadaan batin yang terbaik, agar setiap amal kita menjadi indah dan diterima di sisinya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.